Ada seorang pemuda bernama Raka. Dia berasal dari luar kota dan merantau untuk bekerja di sebuah pabrik. Tempat kerjanya berada di pinggiran kota, dekat beberapa desa. Karena itu, Raka memilih tinggal di sebuah kos kecil di desa, tidak jauh dari pabrik. Hidupnya sebenarnya biasa saja. Pagi kerja, sore pulang, malam lebih sering di kamar. Sampai suatu malam, di desa itu ada pasar malam. Karena bosan di kos, Raka datang ke sana sendirian. Lampu warna-warni menyala di mana-mana. Musik dari wahana permainan terdengar keras, dan orang-orang desa ramai berjalan di antara pedagang. Di sana, Raka bertemu dengan seorang perempuan. Perempuan itu berdiri sendirian dekat penjual mainan anak-anak. Wajahnya cantik, kulitnya pucat bersih, rambutnya panjang. Namanya Sari. Awalnya mereka hanya mengobrol sebentar. Tidak lama, tapi terasa nyambung. Sebelum pulang, mereka bertukar nomor HP. Sejak malam itu, mereka mulai sering chatting. Beberapa hari kemudian, mereka janjian bertemu lagi. Dari situ mereka mulai sering jalan bersama. Sampai akhirnya mereka pacaran. Biasanya Raka menjemput Sari di jalan depan desa. Sari tidak pernah meminta dijemput ke rumahnya. Katanya rumahnya masuk agak jauh ke dalam desa. Raka juga tidak terlalu mempersoalkan itu. Suatu malam, ketika pertama kali Raka memboncengnya naik motor, dia sempat merasa motornya agak berat. Padahal tubuh Sari kecil dan kelihatan ringan. Raka sempat bercanda. "Motorku kayaknya mulai rusak deh." Sari hanya tertawa kecil dari belakang. Beberapa minggu kemudian, Raka mulai merasa hal yang sama setiap kali mereka pergi bersama. Setiap kali Sari duduk di belakang, motor itu selalu terasa lebih berat dari biasanya. Akhirnya, Raka benar-benar mengganti motornya dengan yang lebih besar karena mengira motor lamanya sudah tidak kuat. Tapi setelah diganti pun, perasaan berat itu tetap sama. Hal lain yang kadang membuat Raka merasa aneh adalah Sari hampir selalu mengajak bertemu menjelang malam. Dia jarang sekali mau keluar siang hari. Kalau sudah agak malam, Sari juga selalu terlihat ingin cepat pulang. Suatu malam, mereka berhenti di sebuah warung yang cukup terang. Saat menunggu pesanan, Raka berdiri di samping motor sambil melihat jalan. Lampu warung itu cukup terang sampai bayangan orang-orang terlihat jelas di tanah. Raka sempat melihat bayangannya sendiri. Lalu tanpa sengaja, dia melihat ke arah Sari yang berdiri tidak jauh darinya. Raka sempat merasa ada yang aneh. Bayangan Sari terlihat sangat samar, hampir tidak kelihatan. Raka sempat mengerjap beberapa kali, mencoba memastikan. Tapi saat itu Sari sudah berjalan menghampirinya. "Kenapa?" tanya Sari. Raka hanya menggeleng. Enggak apa-apa." Dia mencoba tidak memikirkan hal itu. Beberapa waktu kemudian, Sari akhirnya berkata kepada Raka, "Besok kamu main ke rumahku ya." Raka tentu saja senang, karena selama mereka pacaran, dia belum pernah tahu rumah Sari di mana. Keesokan harinya, mereka bertemu seperti biasa di jalan depan desa. Lalu Sari mengajak Raka masuk melalui jalan kecil. Tidak lama kemudian, mereka sampai di sebuah rumah. Di rumah itu ternyata banyak sekali orang. Ada ayah, ibu, dan beberapa saudara Sari. Semua orang terlihat ramah kepada Raka. Ayah Sari bahkan sempat berkata, kalau Raka serius dengan anaknya, sebaiknya segera dilamar saja. Setelah hari itu, Raka mulai sering datang ke rumah Sari. Dia sudah hafal betul jalan menuju ke sana. Akhirnya, Raka meminta orang tuanya datang dari luar kota untuk melamar Sari. Beberapa hari kemudian, rombongan keluarga Raka datang. Raka memimpin perjalanan menuju rumah Sari,
karena dia sudah sangat hafal jalannya. Tapi ketika mereka sampai di tempat yang dimaksud, semua orang langsung terdiam. Di sana tidak ada rumah apapun. Yang ada hanya sendang kecil, kolam alami di tengah tanah kosong. Di pinggirnya berdiri pohon asam Jawa tua yang sangat besar. Raka langsung bingung. Dia yakin sekali tidak mungkin salah jalan. Karena dia sudah berkali-kali datang ke tempat itu. Akhirnya, mereka bertanya kepada warga yang lewat. Tapi jawaban warga justru membuat mereka semua merinding. Warga desa mengatakan bahwa di tempat itu memang tidak pernah ada rumah. Dari dulu, jalan itu hanya jalan menuju area persawahan desa. Yang ada di sana hanya sendang kecil dan pohon asam Jawa tua itu. Dan ketika Raka menyebut nama Sari, tidak ada satupun warga yang mengenalnya. Melihat keadaan Raka yang terlihat sangat bingung, orang tuanya akhirnya membawanya pulang ke kota asal. Beberapa hari kemudian, keluarga Raka membawanya diruqyah oleh seorang ustadz. Saat proses ruqyah berlangsung, tubuh Raka sempat gemetar dan dia berteriak seperti melawan sesuatu. Setelah beberapa saat, ustadz itu mengatakan kepada keluarganya bahwa memang ada makhluk dari golongan jin yang selama ini menyukai Raka. Makhluk itulah yang menampakkan diri sebagai perempuan yang ditemuinya di pasar malam. Barulah saat itu keluarga Raka menyadari perempuan yang selama ini dekat dengannya bukan manusia.